Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami akan tambahkan sedikit tentang isim yang tidak bisa menerima tanwin. Di lembaran ini kami sudah rangkum, yang mana rangkuman ini kami ambil dari kitab Syarah Imriti. Kami akan bahas dengan simple yang insya Allah bisa menambah wawasan. Akan tapi kalau ingin yang lebih luas, pelajari di kitab Alfiyah, di kitab Ibnu Aqil. Di sana lengkap tentang isim yang tidak bisa menerima tanwin. Mari kita mulai. Al-ismul ladzi la yansarifu. Adapun isim yang tidak bisa menerima tanwin di sini mempunyai 9 ilat, yaitu berkumpul di dalam nadhaman ijma' wazin adilan anits bima'rifah raqib wazid mujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' yang pertama itu adalah syigat muntahal jumu', wazin, dan yang kedua itu adalah wazan fi'il, adilan, yang ketiga itu adalah udul, anits, yang keempat adalah ta'nits, bima'rifah, yang kelima itu adalah alam, raqib, yang keenam itu adalah tarkib masji, wazid, yang ketujuh itu adalah ziyadah alif dan nun, ujmatan, yang kedelapan itu adalah ajami, fal wasfu, dan yang 9 itu adalah sifat. Qad kamula, sungguh sempurna illatnya isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kami akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu syigat muntahal jumu', yang mana syigat muntahal jumu' ini syigat yang mengikuti wazan mafa'ilah dan juga mafa'ilah. Jadi kalau isim mengikuti dua wazan ini adalah dinamakan syigat muntahal jumu', yang mana syigat muntahal jumu' ini tidak bisa menerima tanwin. Seperti contoh yang wazan mafa'ilah yaitu masajidah, yang mafa'ilah yaitu masobihah. Itu. Yang kedua yaitu wazan fi'il, yang mana wazan fi'il ini adalah suatu isim yang wazannya menyerupai fi'il. Itu adalah wazan fi'il. Seperti lafaz Ahmad. Ahmad ini adalah isim yang mana isimnya menyerupai ke wazan fi'il, yaitu af'alah. Yang ketiga adalah udul, yang mana yang dinamakan udul seperti halnya yang telah dijelaskan di dalam Syarah Imriti, tahwilul ismi an syughatihil asliyati ila syughatin ukhra li ghairi i'lalin wala ilhakin ma'attihadil makna. Jadi tahwilul ismi yaitu berubahnya isim dari syughat asal ke syughat yang lain, li ghairi i'lalin, dengan tanpa i'lal dan tanpa merusaknya, akan tapi maknanya tetap. Itu seperti contoh Umar. Berhubung Umar di sini adalah udul takdiri, maka lafadznya diperkirakan ke kalimat amir. Itu sekilas tentang udul. Yang keempat adalah ta'nis, yang mana yang dinamakan ta'nis adalah isim yang bermakna muannas.
Sedangkan ta'nis ini dibagi dua, yaitu ta'nis bil alif dan ta'nis bi ghairi alif. Itu ta'nis yang menggunakan alif dan juga ta'nis yang tidak menggunakan alif. Adapun ta'nis bi alif itu dibagi dua, yaitu ta'nis mamdudah dan juga ta'nis maksurah. Sedangkan ta'nis bi ghairi alif itu juga dibagi dua, yaitu ta'nis bi ta' dan juga ta'nis bil makna. Itu tentang ta'nis yang seperti contoh ta'nis bi alif yang mamdudah itu seperti hamro'ah, yang maksurah seperti hubla misalkan. Dan juga yang contoh daripada ta'nis bi ta' Fatimah, ta'nis bi makna itu Zainab. Itu sekilas tentang ta'nis. Yang kelima yaitu alam, yang mana alam yang dinamakan alam ini adalah isim nama, yaitu nama baik nama seseorang maupun nama hewan, nama pohon, pokoknya menunjukkan nama, itu adalah alam. Seperti Ibrahim, Umar, Fatimah, Zain. Dan juga yang keenam yaitu raqib, yaitu tarkib masji, yang mana yang dinamakan tarkib masji ini seperti lafadz ba'la bekah, yaitu dua kalimat dijadikan satu, yang asalnya adalah ba'lun wa bakun. Dan juga nama tempat di Arab yaitu Karbala, dari lafadz karbun wa bala'un, disingkat menjadi tarkib masjid yaitu Karbala. Dan yang ketujuh adalah ziyadah alif dan nun. Ziyadah alif dan nun seperti contoh Uthman dan Sakron. Jadi ziyadah alif dan nun ini banyak ya, syarat-syaratnya itu banyak. Dan juga ziyadah alif dan nun ini bukan hanya tidak bisa menerima tanwin, akan tapi ada juga yang bisa menerima tanwin. Itu tergantung syarat-syaratnya. Coba cek di kitab-kitab yang lebih luas. Kami di sini hanya menjelaskan secara global saja. Dan juga ajami. Ajami, yang dimaksud ajami ini adalah bahasa selain bahasa Arab, itu dinamakan ajami. Dan yang terakhir adalah sifat, menunjukkan sifat seperti Sakron, Ahmar, itu adalah sifat. Sifatnya sesuatu benda maupun orang maupun hewan dan sebagainya. Jadi itu adalah penjelasan singkat daripada illat yang 9. Kemudian kita lanjut ke pembahasan al-ismul ladzi la yansarifu qismani. Adapun isim yang tidak bisa menerima tanwin qismani itu ada dua. Satu, alladzi jatama'a fihi illatani ahaduhuma tarji'u ilal makna wal ukhra tarji'u ilal lafdhi. Itu isim yang tidak menerima tanwin ijtama yang berkumpul fihi di dalam isim tersebut illatani apa dua illat, ahaduhuma yang salah satu daripada dua illat tersebut tarji'u itu kembali ilal makna ke makna, wal ukhra dan yang satunya tarji'u ilal lafdhi kembali ke lafadznya. Dan yang kedua adalah alladzi illatun wahidatun taqumu maqamal illataini wa huwa ithnani, yaitu isim yang tidak menerima tanwin illatun wahidatun yang adapun illat satu taqumu maqamal illataini itu menempati ke tempatnya dua illat,
yang mana hal ini hanya ada dua. Dibahas yang pertama yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin yang mempunyai dua ilat. Itu ada dua kelompok, yaitu kelompok alamiah dan kelompok wasfiyah. Yang mana alamiah dan wasfiyah ini adalah ilat yang kembali kepada kelompok alamiah terkadang bersama ziyadah alif nun, itu seperti Utsman. Utsman di sini kan yang kembali ke lafadz adalah ziyadah alif dan nun, yang kembali ke maknanya adalah alami. Dan juga alamiah ini terkadang bersama wazan fi'il seperti contoh Ahmad, yang mana Ahmad ini kan berupa nama, itu lafadznya kembali ke wazan fi'il, sedangkan maknanya itu kembali ke alamiah, yaitu nama. Yang ketiga itu udul, yaitu terkadang alamiah ini bersama udul seperti contoh Umar. Nah, Umar ini adalah udul yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya Umar ini ditakdir asalnya adalah Amir. Itu dirubah dari lafadz Amir. Di segi makna itu kembali ke nama, adalah Umar ini adalah sebuah nama yang lafadznya itu adalah udul, yaitu perubahan dari lafadz aslinya. Yang selanjutnya adalah ajami, yang secara makna itu adalah alam, yang secara lafadz itu ajami, yaitu bukan bahasa Arab seperti Ibrahim. Selanjutnya tarkib masji, secara lafadz itu tarkib masji, akan tapi secara makna ilat yang kembali ke makna itu adalah sebuah nama, ba'la bekah adalah sebuah nama, seperti Karbala. Karbala itu adalah karbun wa balaun. Itu ditarkib masjid menjadi Karbala. Karbala ini namanya tempat, sedangkan yang kembali ilat yang kembali ke lafadz itu adalah sebuah tarkib masjid. Taknis bita seperti Fatimah, yang kembali ke lafadz itu Fatimah, di belakang itu kan ada tak marbutohnya, itu menunjukkan bahwa biasanya Fatimah ini adalah bermakna muannas, dan kembali ke maknanya itu adalah Fatimah ini adalah sebuah nama. Yang terakhir adalah taknis bimakna, yaitu isim yang bermakna muannas akan tapi tidak memakai tak marbutoh. Taknis bimakna ini seperti contoh Zainab. Ini adalah taknis bimakna di ilat yang kembali ke lafadznya, yang kembali ke maknanya adalah Zainab ini adalah merupakan sebuah nama. Dan kelompok yang kedua yaitu sifat wasfiyah, yang mana wasfiyah ini terkadang bersama ziyadah alif wa nun, seperti lafadz sakrona. Itu di segi ilat kembali ke lafadznya adalah sakrona bertambah alif dan nun, dan sedangkan ilat yang kembali ke sifat adalah sakrona, ini adalah sifat seseorang. Kemudian sifat terkadang juga bersama wazan fi'il, seperti contoh ahmaruh, yang mana ahmaruh ini berwazan fi'il, yaitu fi'il af'alah, yang di segi lafadz itu kembali ke wazan fi'il, dan yang segi maknanya itu kembali ke sifat. Dan yang terakhir adalah sifat terkadang bersama udul, seperti contoh thulathuh, yang mana thulathuh ini
yang kembali ke lafadz adalah udul, yang kembali ke makna adalah sifat. Dan yang kedua daripada isim yang tidak bisa menerima tanwin, yaitu mempunyai ilat satu akan tapi menempati ke ilat dua. Itu hanya ada dua, yaitu sukut muntahal jumu' dan juga taknis bi alif. Sukut muntahal jumu' seperti contoh masajidah dan juga masabihah yang ikut wazan mafa'ilah dan mafa'ilah. Dan yang kedua adalah taknis bi alif, yang mana taknis bi alif ini kata di depan tadi ada dua, yaitu terkadang taknis bi alif mamdudah dan terkadang taknis bi alif maksurah. Yang mamdudah contohnya hamro'ah, yang maksurah yaitu contohnya hubala. Ini adalah sekilas tentang isim yang tidak menerima tanwin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.